Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pada bab 13, yaitu pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Pada materi bab 13 ini, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan, yang kedua teknik dan strategi pemasaran, yang ketiga manajemen dan strategi kewirausahaan, dan yang keempat strategi mencapai keunggulan bersaing. Selanjutnya, saya akan memulai pada poin yang pertama, yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini mempunyai tiga aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, dan aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Selanjutnya, sumber dana. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber. Dana yang ada yaitu modal sendiri ataupun modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Yang terakhir, pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dengan modal usaha. Selanjutnya, biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi pertama biaya perinvestasi, yang kedua biaya pembelian aktiva tetap, yang ketiga biaya operasional. Biaya perinvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Biaya pembelian aktiva tetap, yaitu berwujud pembelian tanah, pembangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor. Tidak terwujud pembelian lisensi, hak paten, sistem franchisne atau waralaba. Kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Selanjutnya, contoh rancangan kebutuhan usaha. Yang pertama ada biaya investasi, yang kedua pembelian aktiva tetap, ada yang berwujud dan tidak terwujud. Yang ketiga, modal kerja. Jumlah kebutuhan investasi ada berapa, dana tersedia modal sendiri ada berapa, dana pinjaman ada berapa. Selanjutnya, pada poin yang kedua, yaitu teknik dan strategi pemasaran. Definisi pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan kegiatan konsumen, membuat produk sesuai selera konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan produk. Tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan nilai bagi langganan customer value, keunggulan bersaing, kompetitif, dan fokus pemasaran. Fokus, seorang wirausaha harus mampu memproduksi produk dengan mutu yang baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan yang lebih cepat. Adapun perencanaan pemasaran mempunyai poin 4. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, memilih pasar sasaran spesial target market. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, berorientasi pada pelanggan, kualitas, kesenangan, inovasi, kecepatan, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pemilihan strategi pemasaran, baru pemasaran ataupun marketing mix. Strategi pemasaran, penelitian dan pengembangan pasar, PRO. Yang kedua, berorientasi pada konsumen dengan prinsip yang pertama, penuhi pelanggan yang kurang puas, dorong pelanggan. Yang kedua, dorong pelanggan mengungkapkan keluhan. Yang ketiga, minta pendapat karyawan. Yang keempat, izinkan manajer menunggu pelanggan temporer. Yang kelima, hati-hati memilih dan melatih karyawan. Yang keenam, kembangkan pelayan bagi karyawan. Dan yang terakhir, berikan insentif bagi karyawan yang melayani konsumen dengan baik. Bagian C yaitu produk. Ada 6 poin. Yang pertama, tahap pengembangan. Yang kedua, tahap pengenalan. Yang ketiga, tahap
pertumbuhan penjualan, yang keempat tahap kematangan, yang kelima tahap kejenuhan, yang keenam tahap penurunan. Selanjutnya, tempat atau place. Tempat yang paling menarik bagi konsumen adalah yang strategis dan menyenangkan. Yang kedua, harga atau price. Harga yang tepat adalah harganya terjangkau dan harga yang paling efisien bagi konsumen. Yang terakhir, promosi promotion merupakan cara mengkomunikasikan produk yang ditawarkan supaya konsumennya mengenal dan membeli. Bagian C, kuat pemasaran. Bagian usaha baru. Cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang dibutuhkan, dan tentukan targetnya yang hendak dicapai. Fungsi-fungsi pemasaran bagi usaha baru, yaitu pembelian, penyimpanan, sortir, dan pemasangan, ataupun penjualan. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu manajemen dan strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis atau lingkungan internal dengan cara yang pertama fokus terhadap pasar bukan teknologi. Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen dan yang terakhir, beri peran tertentu khusus bagi wirausaha penemu. Strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Perusahaan harus bersaing dengan keputusan-keputusan strategis seperti yang pertama, berada di pasar dengan produk dan jasa baru. Yang kedua, posisikan produk dan jasa baru pada relung pasar yang tidak terlayani. Yang ketiga, fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Dan yang terakhir, mengubah karakteristik produk pasar menjadi industri. Selanjutnya, strategi mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama, strategi. Strategi adalah suatu cara aksi yang menyelaraskan sumber-sumber dan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja unggul. Yang kedua, keunggulan bersaing atau kompetitif adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan dengan para kompetitif terdekat. Untuk mencapai keunggulan bersaing seseorang harus mampu meningkatkan daya inovasi, kreatif, dan produktivitas dengan teknik-teknik yang dimiliki sehingga dapat bersaing baik secara produk maupun harga. Yang kedua, harus memberikan pelayanan all out. Yang ketiga, menentukan produk agar memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Adapun yang keempat, harus memasarkan produk melalui komunitas. Yang terakhir, harus menawarkan produk melalui public figure. Terima kasih, sekian presentasi dari materi bab 13 ini. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.